Oke, baik. Selamat sore. Kami dari kelompok Matematika Diskrit ingin menjelaskan mengenai pengaplikasian gerbang menggunakan tiket berbasis aljabar boolean, yang mana merupakan tugas dari untuk UTS. Baik, yang pertama ada pendahuluan dan latar belakang serta tujuan. Di era digitalisasi saat ini, efisiensi akses masuk ke fasilitas publik menjadi prioritas utama untuk menghindari penumpukan antrean pada sistem konvensional. Pemeriksaan tiket seringkali dilakukan secara manual oleh petugas atau menggunakan sistem yang tidak terintegrasi dengan sensor keamanan. Nah, untuk pembuatan proyek ini bertujuan untuk merancang dan mensimulasikan sistem kendali otomatis pada gerbang tiket dengan mengintegrasikan prinsip aljabar boolean dan logika digital guna menciptakan sistem akses yang efisien, aman, serta sistematis. Lalu di sini ada diagram keadaan yang mana kita akan melihat bagaimana keadaan awal dari sebuah gerbang itu bisa terjadi. Yang pertama, sistem yang dibuat berupa sistem gate, yang mana jika kita menggunakan scan menggunakan tiket yang sesuai, serta sebuah kontrol dari petugas, itu akan membuat gate-nya terbuka. Kita membagi menjadi 3 variabel di sini. Dari A yaitu alat, B tiket, C adalah tombol darurat, yang mana memulai lalu kondisi awal tertutup, menerima verifikasi daripada tiket ataupun kontrol dari petugas, maka gerbang akan terbuka ataupun tertutup. Seperti itu kondisi awalnya. Lalu di sini ada tabel kebenaran. Saya akan menjelaskan tabel kebenaran dan pengkondisiannya. Allahu Akbar, siapa sih nelpon, Cok? Kali masalah yang telepon. Aduh. Astagfirullahaladzim. Nanti dulu. Jangan telepon-telepon lah. Pasti Marcel. Ya Allah, ini pasti nggak ajak Roblox. Aduh. Janganlah, nanti. Ya Allah, jelek kali lah di telepon. Cepat. Dah. Jadi saya akan menjelaskan tabel kebenaran dan pengkondisiannya. Jadi kita mulai dari tabel kebenaran yang didasarkan pada 3 kondisi sistem. Di sini kita punya 3 variabel input, yaitu A, B, dan C, serta 1 output F. Mari kita bedah kondisi yang nilai output F sama dengan 1 aktif. 1. Posisi awal yang terjadi A sama dengan 0, B sama dengan 0, C sama dengan 1. Yang di tabel ini adalah baris yang kedua terhitung dari indeks 0. Yang kedua, posisi darurat terjadi ketika A sama dengan 1, B sama dengan 0, C sama dengan 1, di tabel nilai F juga bernilai 1. 3. Posisi normal terjadi ketika A1, B1 sama dengan 1, C sama dengan 0, nilai F bernilai 1. Sisanya ada beberapa input yang lain saya bernilai 1 seperti kombinasi 011 dan 111 agar sistem meliputi seluruh fungsi kerja logikanya. Total ada 5 kondisi di mana fungsi F yang menghasilkan nilai output 1. Terus ekspresi dan fungsi. Jadi ini rumusnya, oke. Jadi saya akan menjelaskan rumusnya itu setelah memetakan fungsi ke tabel kebenaran, kita bisa membentuk fungsi boolean awalnya menggunakan metode SOP. Sum of products atau penjumlahan dan hasil perkalian, kita hanya fokus pada baris-baris yang menghasilkan nilai 1. Jadi yang tertulis lambang koma di depan urut seperti koma not A, not B, C, itu artinya not A dan not B dan C. Dari cek ini kita menjabarkan seperti baris bernilai 1. Baris kedua 001 menjadi not A, not B,
C, baris ketiga 010 menjadi not A, B, not C. Catatan ini kebenaran di baris 0101 bernilai 0, tapi di slide rumus ditulis 1. Sebutkan saja yang tertulis di rumus di slide ini. Dan seterusnya untuk baris 4, 5, dan 6, 7. Jika digabungkan, kita mendapatkan fungsi boolean yang sangat panjang ini. F sedangkan not A, not B, C, tambah not A, B, not C, tambah not A, B, C, A, not B, not C, tambah A, not B, C, tambah A, B, not C. Kalau kita membuat rangkaian digital langsung dari rumus ini, gerbang logika yang terlalu banyak boros biaya. Oleh karena itu, kita butuh penyederhanaan menggunakan peta Carnot. Jadi peta, oh ya, selanjutnya ada fungsi. Kemudian akan saya jelaskan yaitu tentang peta Carnot. Nah, ini dibagi menjadi baris dan kolom. Nah, baris itu adalah A, yaitu ada 01, dan kalau kolomnya itu ada BC yang dimulai dari 00, 01, 11, dan 10. Nah, kita akan buat pengelompokan nilai 1 atau looping atau grouping. Nah, kelompok 1 yaitu melingkari 4 buah angka 1 di tengah. Dengan baris A sama dengan 0 dan kolomnya dimulai dengan 01 dan 11. Maka variabel A berubah dari 0 ke 1 yang akhirnya dieliminasi. Dan kombinasi BC yang dicakup adalah 01 dan 11. Nilai B berubah dari 0 ke 1 sehingga akan dieliminasi. Sedangkan nilai C tetap nilainya 1. Maka hasil kelompok 1 adalah C. Kemudian kelompok 2 yaitu melingkari 2 buah angka 1 di kanan bawah. Nah, itu posisi baris kedua yaitu A sama dengan 1 pada kolom 11 dan 10. Nah, kombinasi variabel A berada di baris 1. Maka tetap tidak akan dieliminasi. Dan kombinasi B itu tetap 1, maka tidak dieliminasi. Yang dieliminasi adalah C, karena dari nilai 0 berubah ke nilai 1. Maka yang diambil dari hasil kelompok 2 adalah nilai A dan B. Kemudian persamaan logika hasil penyederhanaannya yaitu mendapatkan hasil F sama dengan C tambah AB. Lanjut, Ray. Mana nih? Kemudian di sini ada sebuah rangkaian logika yang saya akan jelaskan juga, yaitu pada gerbang logika di atas atau yang pertama itu yaitu jenis gerbang yaitu gerbang N. Yaitu inputnya gerbang ini menerima 2 input yaitu B dan A. Fungsi dan operasinya gerbang N hanya akan menghasilkan output bernilai 1 atau true. Jika kedua inputnya bernilai 1, secara matematis operasinya adalah perkalian logika. Kemudian gerbang kedua atau logika kedua yang ada di bawah itu, yaitu jenis gerbang OR yang ditandai dengan bentuk melengkung seperti bulan sabit di bagian belakangnya. Gerbang ini menerima 2 input. Yang pertama, input pertama berasal dari output gerbang N sebelumnya, yaitu A dan B. Dan kedua yaitu berasal dari jalur input C. Fungsi dari operasi itu yaitu akan menghasilkan output bernilai 1 jika salah satu atau kedua inputnya bernilai 1. Secara matematis, operasinya adalah penjumlahan logika. Kemudian untuk persamaan logika akhir atau F-nya yaitu menghasilkan nilai F sama dengan buka kurung A dan B tutup kurung plus C. Sekian dari rangkaian logika. Baik, mungkin itu dari pembahasan dari kelompok kami. Seperti yang sudah kami paparkan sebelumnya mengenai dari penerapan aljabar boolean ke dalam implementasi gerbang otomatis. Mungkin jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.